Santuiners, dimanapun kalian berada, selamat datang di Film Santai. Jadi kali ini kita bakal ngelanjutin alur cerita film yang kemarin, yaitu The Lion King 2. Nah, maka dari itu tetap fokus, jangan skip, dan mari kita nonton. Masih di padang rumput yang hijau di Afrika, semua hewan termasuk keluarga Simba tengah bergembira karena ada satu lagi anggota keluarga baru yang hadir dalam kehidupan mereka, yakni Kiara, anak dari Simba dan Nala. Nah, seperti namanya, Kiara ini adalah seekor betina. Ya, kalau jantan berarti Ki Jogobodo. Nah, pasti kalian mikirnya Kianto ya kan? Yaudahlah, kembali ke laptop. Lalu setelah itu, ketika ia sudah tumbuh menjadi bocil yang sehat, ia seperti layaknya Simba waktu kecil, aktif dan suka bermain. Namun karena pengalamannya dulu, Simba jadi lebih perhatian dalam menjaga Kiara, apalagi dia adalah seekor betina. Karena itulah Kiara seperti dikekang di sebuah kandang, sebab kesana tak boleh, kesini pun juga tak boleh. Untungnya ada Nala ibunya yang memberitahu Simba bahwa Kiara itu juga butuh yang namanya kebebasan dan kegembiraannya sendiri. Mendengar itu pun membuat Simba membebaskannya, namun dengan syarat ia tidak boleh pergi ke Outland, karena di situ ada outsider yang berbahaya. Setelah itu, karena masih mengkhawatirkannya, Simba pun menyuruh Pumba dan Timon untuk menjaga putrinya itu. Saat itulah mereka berdua ketahuan oleh Kiara, dan Kiara pun langsung marah kepadanya, sebab ia tahu bahwa mereka adalah suruhan ayahnya. Namun di saat Timon dan Pumba gelut memperebutkan makanan, disitulah Kiara diam-diam pergi ke Outland sendirian. Lalu bertemu seekor singa jantan bernama Kofu, yang jelas bukan tahu, yang merupakan salah satu anak outsider, yakni sekumpulan singa buangan yang dulunya adalah pengikut Scar. Lalu tiba-tiba untungnya mereka berdua bisa lolos dari buaya-buaya darat tersebut. Tapi tanpa Kiara sadari, ada seekor singa di balik rumput bernama Zira yang akan menerkamnya. Akan tetapi nasib baik masih berpihak padanya, sebab datanglah Simba dengan para gengnya mencegah Zira menerkam anaknya itu. Lalu dibawalah Kiara kembali ke rumah. Begitu pula Kofu yang dibawa Zira, yang tak lain adalah ibunya sendiri. Kemudian kita diperlihatkan wilayah Outland itu seperti neraka untuk hewan-hewan tinggal, sebab tanahnya tandus dan tak ada air sama sekali. Disitulah terlihat beberapa ekor singa, yakni Nuka anaknya Zira beserta Vitani yang tengah menegurnya akibat meninggalkan Kofu sendirian di hutan. Bersama dengan itu, tibalah Zira yang langsung marah kepada Nuka karena telah meninggalkan Kofu sendirian. Ia marah seperti itu sebab Kofu ini adalah singa terpilih yang langsung dipilih oleh Scar sebagai penerusnya. Dan Zira berharap di kemudian hari ia akan sekuat dan sekejam Scar, lalu dapat mengambil alih kekuasaan Simba dan menguasai seluruh daratan. Kala itu Rafiki sedang curhat kepada Mufasa, ayahnya Simba yang tewas di film sebelumnya, tentang perselisihan dua kelompok singa tersebut. Lalu entah kenapa sebuah angin tiba-tiba saja menjatuhkan suatu buah menjadi dua bagian, seolah-olah Mufasa memberikan jawaban kepadanya, yakni untuk menyatukan dua kelompok singa itu dengan membuat Kiara dan Kofu saling jatuh cinta. Karena itu saran dari temannya, maka Rafiki pun akan melakukannya. Lalu setelah beberapa tahun kemudian, terlihat Kiara yang telah tumbuh menjadi betina yang cantik akan melakukan pemburuan untuk pertama kalinya, dan itu adalah sebuah tes bahwa Kiara telah tumbuh menjadi kuat. Akan tetapi walaupun Kiara telah tumbuh dewasa, Simba masih saja mengkhawatirkannya, lalu menyuruh Timon dan Pumba untuk menjaganya dari jauh. Di sisi lain, Vitani dan Nuka sedang akan melakukan rencananya yang telah disiapkan bersama Zira dan juga Kofu, yakni dengan api yang ia bawa, mereka akan membakar tempat di mana Kiara akan berburu di sana.
Dan benar saja, dikala Kiara tengah berburu rusa, tiba-tiba saja api membakar rumput kering di sekitarnya dengan cepat. Dan bersama dengan itu, Kofu pun segera melaksanakan tugasnya. Bring me here. Who do you think you are? Kofu? Setelah menolongnya, tiba-tiba saja datanglah Simba yang langsung menuduh Kofu yang telah mencelakai anaknya. Namun Kiara membelanya sebab memang dialah yang telah menyelamatkannya. Mendengar itu pun membuat Simba bingung sebab ia berutang budi padanya. Apalagi Kofu ini meminta Simba untuk memasukkannya ke dalam kelompoknya. Akhirnya untuk membalas hutang budi itu, dengan terpaksa Simba pun menuruti permintaannya. Namun ia belum sepenuhnya percaya pada Kofu ini. Melihat itu pun membuat Zira sangat senang karena ia selangkah lebih maju menuju kemenangannya. Sampai keesokan harinya ketika Simba tengah sendirian, muncullah Kofu yang akan membunuhnya. Namun tiba-tiba saja Kiara nongol tepat di depannya, mengajak Kofu untuk melatihnya caranya berburu. Lalu ketika Kofu melatihnya, ternyata hewan yang diincarnya adalah Timon yang sedang makan pagi mencari cacing tanah. Saat itu ia sangat ingin makan cacing tanah, namun beberapa burung telah mengganggu pencariannya. Alhasil Timon pun meminta Kiara dan Kofu untuk mengusir mereka. Akan tetapi ketika lagi asik-asiknya mengusir para burung tersebut, mereka malah bertemu sekumpulan badak yang otomatis langsung mengejar mereka. Saat itulah mereka berdua mulai jatuh cinta dan ingin tetap terus bersama walaupun tak direstui, kayak kamu dan dia. Lalu terlihat dari jauh yaitu Simba yang tengah memandangi mereka dan merasa bimbang mengenai kisah cinta anaknya itu. Namun menurut Nala, ia hanya belum mengenal Kofu lebih dalam. Sampai keesokan harinya, Kofu yang bangun lebih awal ingin membicarakan soal tugasnya untuk membunuh Simba kepada Kiara. Tapi malahan Simba mengajak pergi Kofu untuk membicarakan soal kisah Scar kepadanya. Nah, disitulah mereka tak terasa sudah berada di Outland. Alhasil Zira and the Gang pun mengepung Simba lalu memuji hasil kerja Kofu yang telah membawanya ke hadapan mereka. Lalu as a unit. Mother, you what? No! dikala itu, Nuka tertimbun batang kayu yang besar sampai-sampai membuatnya tewas. Alhasil Zira pun tak hanya menyalahkan Simba, Kofu pun ia salahkan karena jika ia tak menghalanginya, saudaranya mungkin tak akan mati secara tragis. Dan berhubung Simba sedang terluka, Zira pun memanfaatkannya untuk menyerang lalu mengambil alih kekuasaannya. Di sisi lain, Simba yang berhasil lolos mulai berjalan kembali ke rumah. Dan untungnya ada Pumba dan Timon yang membantunya. Nah, saat itu Kofu datang ke sana untuk memberitahukan rencana Zira yang akan menyerang mereka. Namun akibat Simba yang terlalu marah membuatnya mengusir Kofu dari sana dan tak boleh lagi berhubungan dengan anaknya. Disgrace. As for trouble the moment he came. He's as plain as the sun. Karena nanti akan terjadi perang, Simba pun mengurung Kiara di gua agar tidak terlibat dalam masalah ini. Namun Kiara malah keluar melalui lubang di belakang gua dan pergi mencari Kofu sampai akhirnya malam pun tiba. Dan Kiara masih belum menemukannya. Tapi namanya jodoh tak akan kemana, ya kan?
Tak berselang lama muncullah Kofu yang mendekati Kiara karena ia tak ingin berpisah dengannya sebab ia sangat mencintainya. Namun momen-momen ini harus mereka kesampingkan dulu sebab mereka harus menghentikan pertarungan antara dua kelompok singa tersebut. What you must. Untungnya mereka berdua datang walaupun terlambat melerai Simba dan Zira, lalu membujuk Simba yang dimana Kiara ingin pertarungan antar kelompok ini selesai dengan damai. Begitu pula dengan Kofu yang ingin menghentikan ibunya untuk balas dendam. Kala itu Simba sebagai ayahnya Kiara luluh dengan permintaan putrinya itu, lalu mengajak para singa dari Outland untuk bergabung bersamanya menjadi satu keluarga. Dan hal itu disambut baik oleh mereka yang satu persatu bergerak menuju pihak Simba. Namun saat itu Zira masih berpegang teguh dengan pendiriannya, lalu menolak ajakan Simba. Waktu itu Zira berpikir bahwa ia kehilangan anaknya akibat Simba. Maka dari itu Simba pun harus kehilangan putrinya juga. Lalu Kiara. karena derasnya banjir bandang tersebut, Zira pun harus tewas, hanyut entah kemana. Dan mulai dari situ, Simba pun merestui hubungan mereka berdua, lalu menerima semua singa yang ada sebagai satu keluarga yang besar. Lalu, film pun berakhir. Gimana guys, alur ceritanya? Seru nggak? Seru lah ya. So, terima kasih buat kalian yang nonton video ini sampai selesai. Dan jangan kelupaan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, apalagi yang lagi gabut dan pengangguran macam gua. Dan sekali lagi terima kasih and see you next time. Nantikan video gua selanjutnya. Adios.